Menikah adalah nasib, mencintai adalah takdir. Kau bisa berencana menikah dengan siapa, tapi tak bisa kau rencanakan cintamu buat siapa. Ada yang sampai detik ini atau sampai saat ini, ada yang pernah ditinggal nikah sama pasangannya. Ya berpikir positif aja, mungkin kamu bukan terbaik buat dia. Kamu bukan terbaik buat dia. Kamu bukan terbaik buat dia. Halo kawan-kawan, kembali dengan saya Bro Pras, tentunya YouTuber tidak terkenal. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pernikahan ya. Pernikahan, nikah. Ada yang sampai detik ini atau sampai saat ini, ada yang pernah ditinggal nikah sama pasangannya. Jika ada, ya sabar aja ya. Ya berpikir positif aja, mungkin kamu bukan terbaik buat dia. Ya berpikir positif aja, mungkin kamu bukan terbaik buat dia. Berbicara tentang pernikahan, mungkin tidak asing lagi ya didengar oleh telinga kawan-kawan semuanya. Pernikahan, ya, menikah adalah nasib, mencintai adalah takdir. Kau bisa berencana menikah dengan siapa, tapi tak bisa kau rencanakan cintamu buat siapa. Pernikahan adalah sebuah kegiatan rutin atau kegiatan yang wajib, sakral, yang dilakukan oleh setiap agama mungkin ya. Kayaknya sih seperti itu. Saya mohon maaf ya kan, kalau misalnya saya tidak tahu tentang semua agama intinya ya. Pokoknya intinya kegiatan sakral yang dilakukan oleh semua manusia, karena agama juga kalau di Islam itu diwajibkan untuk menikah gitu loh. Ketika di akhir ingin mengakhiri bujangnya atau ingin mengakhiri gadisnya, kebanyakan perkiraan kalau laki-laki itu ketika dia menikah itu umur ketika dia udah mapan, ketika dia umur 25 sampai 30 dia otomatis menikah. Tapi ketika wanita itu kebanyakan di umur 20 sampai 25 kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Nah, berbicara tentang agama atau tentang pernikahan. Tentang pernikahan itu mungkin di setiap adat beda-beda ya. Maksudnya di setiap agama itu konsepnya beda-beda. Ada yang Jawa, Sunda, Bali, pokoknya di Indonesia itu banyak berbagai macam suku, berbagai macam budaya, agama, dan tentunya itu memiliki karakter masing-masing. Ketika Jawa itu kegiatannya apa, ketika Bali itu kegiatannya apa, ketika ya banyak sekali, sampai mungkin video ini gak cukup ya kalau dijelasin semuanya. Nah, kali ini saya akan berhubung saya orang Jawa. Nah, jadi saya akan menjelaskan tentang adat Jawa, yaitu tentang pernikahan adat Jawa. Gimana konsepnya, gimana tentang awalnya pernikahan. Nah, kalau adat Jawa sendiri, yaitu pertama pernikahan itu diawali dengan lamaran. Kalau bahasa Jawanya namanya sisetan, yaitu artinya arti dari kata sisetan itu artinya tali yang diikat. Nah, jadi ketika peribahasanya ketika sudah ditali, nah otomatis dia tidak akan pergi. Nah, jadi dikasih tanda lah ibaratnya kalau dia mau menikah. Nah, kayak gitu. Itu kalau bahasa Indonesia lamaran ya. Kalau bahasa Jawanya sisetan, yaitu tali yang diikat kencang. Nah, kayak gitu. Nah, jadi awalnya itu tentang lamaran dulu. Nah, ketika semua keluarga dari pihak laki itu datang ke tempat perempuan, ngasih ibaratnya seserahan lah ibaratnya kayak gitu. Nah, sambil menentukan tanggal atau hari yang pas untuk mereka menikah. Nah, biasanya kayak gitu. Nah, ketika tanggal hari hanya sudah dibuat, otomatis dua belah pihak itu akan sibuk dengan acaranya masing-masing. Ketika si cowok mempersiapkan untuk ke tempat ceweknya, dan ceweknya juga mempersiapkan untuk menyambut kedatangan laki-lakinya. Langsung saja kita lihat bagaimana final. Langsung saja kita langsung di inti pernikahannya, yaitu
biasanya ini dilakukan itu setelah mengucapkan ijab kabul ya. Nah, biasanya acara temu manten ini dilakukan setelah ijab kabul. Nah, ketika ijab kabul udah sah, nah dia orang ganti baju tentang adat Jawa yang seperti ini, dan dia dipertemukan. Jadi yang laki itu dari jauhan, yang wanita itu dari kejauhan, seperti ini. Bisa dilihat dipertemukan gitu kan. Nah, yang dibawa orang pakai baju hitam ini namanya kembar mayang, yaitu adalah apa ya artinya, intinya kembar mayang itu sebuah ketika seseorang yang bujang atau gadis itu menikah, otomatis dia dibuatkan kembar mayang seperti itu, menandakan bahwa dia itu masih bujang atau gadis. Ketika seseorang itu menikah di posisi dia janda atau duda, ya otomatis dia tidak akan dibuatkan kembar mayang karena mereka sudah menikah sebelumnya, kayak gitu. Nah, ini acaranya tentang pertemuan mantan ya, antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan. Ketika yang sama-sama masih bujang, masih gadis, otomatis dia dibuatkan kembar mayang seperti itu, yang dipegang oleh orang yang pakai baju hitam itu. Nah, jadi semua perwakilan ada kembar mayang yang menandakan bahwa wanita itu masih gadis. Ini ketika wanitanya dari jauhan, yang lakinya juga dari kejauhan, dia nanti akan dipertemukan seperti itu. Bisa dilihat. Nah, dari sini udah ketemu, mereka orang itu udah ketemu dan akan melakukan nah ini lamanya beras kuning dilempar. Intinya itu adat mereka lah, itu ada Jawa, aku juga belum paham ya intinya. Nah, mereka orang salaman, membacakan sebuah doa ya intinya. Iya, namanya pernikahan tentang doanya, intinya yang baik-baik aja gitu. Kita lihat. Nah, itu kembar mayangnya menandakan bahwa mereka itu masih bujang, masih gadis. Nah, makanya dibuatkan kembar mayang. Nah, itu kembar mayang ditukar ya, ditukar dari yang punya cewek itu ditukar punya cowok, yang cowok punya cewek gitu. Nah, dari sini yang namanya juga wanita yang mengikut suaminya. Nah, dari sini meminta doa, atau bukan menyembah ya, intinya minta doa lah ibaratnya, semoga bisa menjadi apa yang dia inginkan, ibaratnya suaminya kayak gitu intinya. Nah, dari sini biasanya dicuci kakinya, yang cowok dicuci pakai air kembang atau diceplokin telur atau gimana, biasanya kayak gitu. Nah, dicuci biar bersih lah ibaratnya. Aku juga belum paham, intinya kayak gitu. Nah, ketika acaranya yang si laki-laki itu dicuci kakinya oleh si perempuan, nah ini ada acara ditarik atau diarak ke dekorasi, atau zaman dulu itu kalau ada Jawa itu namanya singgasana ya. Nah, jadi kedua belah pihak, antara yang keluarga laki-laki atau keluarga perempuan itu dia menggunakan kain, yaitu kalau orang Jawa namanya jari, yaitu bisa digunakan untuk menggendong bayi seperti itu. Nah, dia menarik, keluarganya itu menarik si pengantin barunya itu ke dekorasinya gitu kan. Intinya iya biar tidak lepas aja sih sepertinya, kalau menurutku seperti itu, intinya biar bareng gitu kan. Tapi nggak tahu maksudnya zaman dulu itu konsepnya gimana juga, intinya saya juga cuma meneruskan aja. Nah, habis dari sampainya ke singgasana, nah
mungkin acaranya itu sudah di pertengahan ya, ketika seseorang itu duduk di atas. Nah, dari sini kan otomatis dari kedua belah pihak itu di atas semua. Nah, dia meminta sungkem. Iya, dari bahasa Jawa itu namanya sungkem, intinya minta doa. Nah, jadi berselisihan ya, yang intinya yang cowok itu minta doa restu sama yang keluarga perempuan, mungkin si wanitanya. Nah, dan wanitanya minta doa restu ke bapaknya gitu, kayak diseling-seling gitu loh ibaratnya. Itu bergantian. Ketika mungkin dari sini mungkin ya, itu dari keluarga sang laki-laki nantinya akan bergantian ke keluarga yang perempuan kayak gitu, minta doa restu lah ibaratnya biar baik ke depannya. Nah, ketika selesai otomatis yang laki-laki tersebut sama perempuan itu dia akan duduk di tengah-tengah, biasanya kayak gitu acaranya, di tengah, yang keluarganya di samping-samping kayak gitu biasanya. Nah, habis ini ada acara suap-suapan ya ibaratnya, tidak tahu itu agendanya gimana. Intinya dia dikasih nasi kuning, mungkin atau kegiatan wajib. Nah, dia suap-suapan, yang laki menyuapi sang perempuan juga menyuapi laki-laki gitu. Nah, ini sekarang dia lagi minum ya. Nah, minumnya juga bergantian gitu kan, romantis banget gitu loh, merupakan ending. Nah, habis selesai acara semuanya, habis itu acara yang terakhir adalah sesi foto-foto. Nah, itu mungkin video tentang saya ya, tentang pernikahan adat Jawa, mungkin seperti itu konsepnya ya. Intinya pernikahan itu dilakukan oleh seseorang yang sudah bosan sendiri atau sudah merasa mampu untuk mencukupi istrinya ya kemudian dia menikah lah ibaratnya kayak gitu. Ketika sudah mapan di hidupnya, ketika sudah ekonominya lancar, mungkin ya bukan ekonomi lancar ya ibaratnya, ketika sudah mampu menghidupi anak orang, ya berarti orang itu ya nggak apa-apa kalau untuk menikah, tidak melarang, karena menunda-nunda nikah juga tidak baik intinya. Itu mungkin saja penjelasan singkat dari saya. Apabila penjelasannya kurang tepat atau kurang detail atau mungkin salah di kata-katanya, saya pribadi mohon maaf, karena saya juga bukan orang Jawa yang di Jawa sana, karena saya itu Jawa pindahan. Saya dari Madiun pindah ke Lampung karena ikut orang tua. Nah, jadi seperti itu. Mungkin itulah penjelasan singkat dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.